warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak absen dulu ya. Zul Abidah, mana? Saya, Pak. Sawabi, mana? Pak Sawabi ke WC kali, Pak. Oh, Darni Fitriani. Hadir, Bu, hadir. Pak. Hadir, Pak. Dan terakhir, Siti Komariah Sinta, mana? Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Untuk semuanya ya hari ini. Baik anak-anak sekalian, hari ini materi kita tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak lanjutkan materi, karena kalian ini baru masuk di kelas 10 Madrasah Aliyah, Bapak ucapkan selamat dulu ya, selamat sudah ke jenjang berikutnya. Kemudian perlu Bapak sampaikan, kalian di waktu SMP atau sanawiyah kurikulumnya masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, sekarang kalian sudah masuk kelas 10, sudah berbeda ini, sudah berbeda kurikulumnya. Untuk itu, Bapak sampaikan CP-nya, capaian pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis hal ihwal tentang ilmu Al-Quran dari definisi secara bahasa dan definisi secara istilah menurut para pakar. Kemudian Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu menganalisis ilmu Al-Quran mulai dari mendefinisikan Al-Quran secara bahasa dan menurut istilah para pakar. Sedangkan alur tujuan pembelajaran atau ATP-nya, barangkali kalian masih asing ya dengan istilah ini ya. ATP-nya membaca pengertian Al-Quran menurut bahasa, kemudian membaca pengertian Al-Quran menurut para pakar, dan barangkali nanti di dalamnya juga ada unsur-unsur dari pengertian Al-Quran dari para pakar. Oke, untuk berikutnya Bapak minta nanti kepada anak sekalian memperhatikan pembelajaran ini ya dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang berbicara sendiri di belakang ya. Oke, sebagai asesmen awal, Bapak tanya secara lisan saja ya. Bapak minta menurut Arifin. Nah, mungkin sudah membaca Al-Quran ya. Bapak minta apa menurut Arifin arti Al-Quran? Ya, oke. Kalau Mustain, gimana? Apa artinya? Kalau di SD atau di madrasah hampir sama, baca. Ya, bagus. Membaca. Kemudian Bapak minta satu lagi yang perempuan ya, Aditya Miranda. Kira-kira apa arti Al-Quran menurut Aditya? Silakan. Kitab Allah, Pak. Ya, oke. Baik, untuk berikutnya dari tes lisan asesmen awal yang Bapak ajukan kepada kalian, Bapak sudah membagi kelompoknya ya. Kelompok 1, Muhammad Arsyad, Adi Nur Rahman, Dewi Maisari, Fatmawati, dan Muhammad Mukhyar. Yang namanya Bapak sebut pertama kali itu sebagai ketua ya, atau juru bicara nanti ya. Kelompok yang kedua
Nurul Arifin, Musta'in, Sito Koromaliyah Sintang, Anis Sangadah Zain, dan Erdi Fitriani. Kelompok yang ketiga, Sawabi Ihsan, Tohir Aziz, Zahriza, Zul Abidah, dan Siti Komariah Bukar. Dan kelompok yang terakhir, Fatmawati, Izul Fikri, Muhdor, dan Anis Sangadah Zain. Baik, silakan masing-masing dengan bergabung dengan kelompoknya ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke. Bapak minta masing-masing nanti bekerja sama dengan kelompoknya ya. Kemudian setelah kelompok dibagi, Bapak minta kalian cari arti Al-Quran. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Silakan kalian cari, diskusikan sama-sama kelompok, tulis di buku tugas, di bukunya. Kemudian nanti setelah selesai diskusinya, Bapak minta ketua kelompoknya atau perwakilannya dari kelompok untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Oke. Sudah selesai semua? Belum? Ya. Sudah, Pak. Ya, oke. Sekarang Bapak minta Sudah, Bu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. kelompok 1 kepada Muhammad Arsyad. Baik, Pak. Silakan sampaikan hasil diskusi dari presentasi kalian. Bapak minta cukup definisi Al-Quran secara bahasa saja. Silakan, kelompok 1. Berdasarkan diskusi dengan teman-teman, kita peroleh bahwasannya Al-Quran lughatan mushtaqun min qara'a yaqra'u, terambil dari bahasa Arab dari akar kata membaca. Ya, terus berikutnya Bapak minta kelompok 2 pada Nur Arifin untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya tentang Al-Quran menurut istilah pakar Syekh Muhammad Khudairi. Silakan. Ya, baik. Kemudian Bapak minta kelompok 3 Salam Ihsan untuk membacakan hasil diskusi kelompok 3. Bapak minta bacakan definisi Al-Quran menurut Subhi Saleh. Silakan Salabi. Baik, untuk arti Al-Quran secara istilah berdasarkan hasil musyawarah kelompok 3, yaitu Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya sebagai ibadah. Itu, Pak. Baik. Terakhir untuk kelompok 4. Silakan Fatmawati untuk membacakan definisi Al-Quran menurut istilah pakar namanya Muhammad Abduh. Silakan Fatmawati. Ya Pak, ini sudah berdiskusi tadi. Jadi Al-Quran menurut Muhammad Abduh adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang Islam. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang Bapak akan memberikan penguatan ya
dari berbagai macam definisi Al-Quran, baik menurut bahasa maupun menurut istilah para pakar. Ternyata dari definisi Al-Quran itu terdapat unsur-unsur dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, dengarkan ya. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah. Yang kedua, Al-Quran itu terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya untuk kita sebagai umatnya. Oke, Bapak kira mengerti ya tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dulu di zaman kafir Quraisy ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad, itu tidak benar. Karena Nabi Muhammad itu dikenal sebagai ummi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Oke, untuk di kegiatan terakhir kita akan refleksi. Barangkali dari siswa sekalian, apa hasil dari pembelajaran kita pada hari ini? Barangkali ada bisa menyampaikan. Zul Abidah, silakan. Apa yang diperoleh yang kita pelajari hari ini? Ya, untuk pelajaran hari ini bahwa kita dapat mengetahui apa itu Al-Quran, Pak. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang berlafaz bahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, oke. Menurut saya, Pak. Oke. Yang lain, coba. Izul Fikri, silakan. Apa yang sudah diperoleh yang kita pelajari hari ini? Ayo Izul, tidur ya? Zul Fikri ngantuk, Pak. Ya, Dewi Saya, Pak. Masari. Apa yang diperoleh pelajaran hari ini? Ya, jadi terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai definisi Al-Quran, Pak. Jadi ada dari pendapat Syekh Muhammad Qudari Bey, kemudian Subhi Saleh, dan yang terakhir adalah Muhammad Abduh, Pak. Oke, lagi ya itu ya. Dan perlu Bapak sampaikan bahwa Al-Quran itu bukan sekedar tulisan, tapi ada pakar yang menyebutkan bahwa kalau membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Untuk itu jangan dijadikan Al-Quran sebagai pajangan ya. Nah, sekalian, mari kita terus membaca Al-Quran setiap hari. Oke, berikutnya Bapak sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya akan Bapak sampaikan materi tentang Al-Quran dan bukti keautentikannya. Untuk hari ini Bapak akan memberikan tes soal kepada kalian, nanti silakan dikerjakan. Baik, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Pak Santri Adi. Ngajarnya sudah bagus ya. Cuma gini Pak Santri Adi, jangan terlalu tekbuk ya ngajarnya. Yang maksudnya tekbuk adalah semua jenis kegiatan yang ada di RPP atau modul ajar itu tak perlu diungkap di depan kelas, tak perlu diungkap. Baik anak-anak. Nah, contoh. Nah, sebentar lagi Bapak akan ini melakukan pretest nih. Nah, tak perlu. Ya, Pak. Apa kegiatan pretest itu tak perlu disebutkan.
Anak-anak, Bapak akan memberikan motivasi nih. Nah, tak perlu ya. Judul-judul kegiatan di RPP itu tak perlu diungkap di pembelajaran. Langsung saja dilaksanakan. Oke, yang lain sudah bagus. Cuma saya ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, RPP yang dikirim atau modul ajar yang dikirim itu usahakan modul ajar yang lengkap ya, lengkap dengan ada asesmennya, ada LKPD-nya, pokoknya yang lengkap sesuai dengan lampiran yang dikirim kemarin. Alhamdulillah. Silakan Pak Aswad, ada komentar? Baik, terima kasih. Saya nilai Pak Santriadi udah bagus lah ya. Bagus. Seperti yang kan ya, hanya itu tadi, betul kata Abah. Jangan juga semuanya yang dibuat di modul ajar atau di RPP itu kita sampaikan kepada siswa kita, itu betul ya. Yang lain saya pikir udah urutan-urutannya, tahapan-tahapannya udah oke lah ya. Udah oke. Seperti inilah harapan kita tentunya ketika kita mengajar di kelas